nggak sih? Nah iya, emang lebih asik kalau ngomongin soal keburukan. Tapi, setan tuh juga seneng kalau kita ngomong soal keburukan. Setan tuh senang banget kalau keburukan itu jadi kebencian. Dan tanpa kita sadari, kita itu jadi temenan sama setan. Jadi akrab sama setan. Dan seburuk-buruknya setan, itu karena manusia juga terpengaruh sama setan. Oke, makasih nih Boy, masukan yang sangat berharga banget buat aku. Assalamualaikum. Waduh, nggak ada yang jawab ya salam babe ya. Jawab salam itu hukumnya wajib. Kalau lo nggak jawab, dosa lo tau nggak? Waalaikumsalam. Nah gitu dong. Babe ngapain kesini? Babe tuh lagi prihatin banget. Masalah permusuhan Black Cobra sama klub anak jalanan. Yang bikin lebih prihatin lagi sebenarnya ini semua yang peloporin lo, Lek. Lo, Tristan, Bocin, Ivan. Ya, sebenarnya lo pada kan pernah di situ juga. Pernah berteman sama anak-anak klub anak jalanan. Terus, kenapa sih lo mesti utak-atik klub anak jalanan? Dia kan niatnya bener. Ngumpul-ngumpul dia tuh mau silaturahmi. Bukan mau berantem. Terus tawuran. Cari musuh. Bukan begitu niatnya dia. Lagian itu udah gak zamannya. Be, kalau Babe mau ceramah, bukan di sini tempatnya. Mending Babe balik, ya? Cabut. Iya, Be. Kalau Babe mau ceramah, jangan di sini. Di masjid, Be. Tuh, di belakang. Lu salah. Kalau di masjid itu, orangnya udah pada soleh. Justru Babe datang kemari, mau ceramain lo, sekalian mau kasih tahu lo bahwa apa yang lo lakuin itu semuanya salah. Maaf ya, Be. Ini urusan anak muda. Dan Babe lihat sendiri kan, Babe udah tua. Jadi mendingan Babe pergi dari sini, dan jangan pernah ikut campur urusan anak muda. Oke, Be? Yuk, ya guys. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Babe tetap doain lo kok. Mudah-mudahan Allah buka hati lo. Lo bisa berbuat baik. Makasih doanya, Be. Gas. Mobil gue gimana? Apa kata dokter? Kagak ada penyakitnya kan? Saya kan cuma cek ke bengkel, Bu. Pokoknya lebih enakan lagi deh. Soalnya nih mobil udah dipakai belajar sama Ian kan sama Ibu. Mak, yang ngecek mobil itu namanya montir, bukan dokter. Lah iya, dia bilang mau dicek dulu. Takut kalau ada penyakitnya. Kalau bukan dokter apa namanya? Yang ngecek mobil itu montir, Mak, bukan dokter. Montir. Terus jadi bagaimana? Apa kata dokter? Ini kondisinya gimana? Baik-baik aja kan? Pokoknya beres, Bu. Udah saya ganti oli sekaligus servis.
Pokoknya sekarang kalau dipakai enakan deh nih mobil. Alhamdulillah. Syukur deh kalau begitu. Hehehe. Bagus nih Yan, sekarang mobil kita lancar. Iya deh Bu ya. Sekarang saya pamit. Pulang dulu. Nih kuncinya. Iya. Buruan sono. Lu udah ditungguin anak bini. Ntar keburu kelamaan ditungguinnya. Saya tuh belum punya bini sama anak kok. Lah, lu dude? Enggak juga sih. Cuman belum pernah nikah aja. Wah, berarti lu berondong dong. Maksudnya, lu masih sendiri dong. Kenapa, Mak? Emang mau sama berondong emang? Sembarangan aja kalau ngomong. Mak kan cuma nanya. Halo sayang, kamu lagi di mana sayang? Ini aku di rumah, habis baru pulang dari bimbel. Oh, dia baru nyampe. Berarti sepulang sekolah ini dia pasti nggak bisa dong ketemu sama boy. Kenapa, Ma? Gak apa-apa sayang, mama kasihan aja. Kamu pasti capek banget ya sayang ya? Ini kan udah sore, sebentar lagi maghrib kan sayang? Kamu jangan lupa sholat maghrib, makan malam, dan istirahat yang cukup, oke? Aku tuh nggak ngerasa capek sedikit pun. Malahan aku seneng banget. Seneng? Emang bimbelnya kayak gimana? Pokoknya bimbelnya itu keren banget, Ma. Itu bimbel yang bagus banget. Dan ya bimbel sebenarnya sama aja, belajar dan belajar. Cuma aku seneng aja ada di situ. Makasih ya, Mama udah cariin aku bimbel yang keren banget. Tunggu dulu, ini anak kok malah kelihatan bahagia banget sih? Mahmud nggak tahu aja. Gue lagi seneng banget. Soalnya Boy bakalan ikut bimbel di tempat gue bimbel juga. Oh, ya udah kalau begitu Mama juga mau siap-siap pulang ya sayang ya. Oh ya udah, hati-hati ya, Ma. Bye-bye sayang. Dah. Mana tuh yang? Kok dia malah seneng sih? Gue udah bikin dia capek-capek, pulang sekolah belajar supaya dia nggak ada kegiatan untuk ketemu sama boy. Kok dia malah seneng banget gak ketemu sama boy? Atau jangan-jangan dia emang suka belajar ya? Halo Abah, kenapa? Hari Neng kemana sih? Abah udah nyari ke sana ke sini, ka dieu ka ditu. Hah? Bukannya nungguin Abah aja malah pergi. Neng lagi sama Mondi Abah. Astagfirullahaladzim. Neng, eling Neng, jaga jarak aman. Ya. Abah lagian malah marah-marah. Kalau Neng gak dijemput Mondi, Neng mau sama siapa? Nungguin Abah mau gak jemput-jemput. Jangan-jangan Abah lagi pacaran ya? Astagfirullahaladzim, Neng kali yang pacaran lah. Pakai bilang Abah yang pacaran. Apa sih Neng teh? Udah Neng buruan pulang ya. Ih gak mau Abah aja yang pulang. Hari Neng teh kunaon sih? Tidak pernah nurut lagi sama si Abah? Iya. Nanti Neng pulang deh Abah. Pokoknya Abah pulang duluan deh ya. Kunaon sih Neng lah, ayeuna mah. Mending ngelawan ke Abah. Neng nurut atuh Neng. Abah kan ngelakuin ini karena Abah sayang sama Neng. Tapi kayaknya belakangan ini Neng teh udah nggak mau diperhatiin sama Abah. Udah nggak mau disayang sama Abah. Ya enggak satu. Kalau memang tidak mau disayang sama Abah, Abah juga tidak apa-apa. Ya, mau syukur. Tidak juga tidak apa-apa. Sok, mamam tuh si Kemon. Minta disayang sama dia. Si Abah udah tua masih marah-marah aja lagi. Kenapa sih yang Abah ngambek? Iya nih si Abah ngambek. Ya udah yang ngambek Abah aja, kamu nggak usah ikutan ngambek. Itu lihat tuh kalau manyun gitu jelek tau. Astagfirullahaladzim, maafkan hamba ya Allah. Hamba tahu anak itu adalah titipanmu, harus hamba jaga baik-baik. Gusti ya Allah, tolong hamba jadikanlah Neng Raya jadi anak soleha ya Allah. Amin. Itu dia bang, preman insaf. Yang suka banget ikut campur urusan kita.
Kita kasih dia pelajaran. Oke, sikat. Ayo naon, Kang? Wah. Si kelek care. Mau apa kamu? Aduh, damang Kang. Aduh. Damang. Cager kamu cari masalah lagi ya? Janganlah. Jadi lo yang suka ikut campur urusan anak geng Cobra? Hah? Ikut campur? Tuh, udah mah resep namakan es campur. Kamu teh anak muda. Kak, kalau teh jangan ngomong lo gue, teh sopan. Oke, Abah. Kedatangan gua ke sini. Gua mau ngajakin lu duel. Oh, iya, gening yang nantang-nantang petantang-petenteng depan bengkel saya. Waduh. Kelihatannya sih emang kamu hebat katanya ya. Jangan banyak ngomong lagi. Ayo, kita duel sekarang. Aduh, kalau duel mah, punten ya. Saya mah sudah pensiun. Ya, udah lama. Saya pilih ngerawat anak saja, udah nggak mau berantem. Udah tua. Udah, Rey. Hajar. Wih, ini bawa supporter. Ayo, sabar dulu. Jangan berantem dulu. Baiknya kita kenalan dulu. Siapa namanya? Ray Moraga. Nama dia Ray Moraga. Dari saat ini dan seterusnya, dia jadi backing Black Cobra. Dia yang akan jagain Black Cobra. Jadi, abang nggak usah ikut campur urusan Black Cobra. Ngarannya saja sudah tidak benar. Sok, mau orai naga ke, mau orai kadut ke, orai kobar ke, saha wae lah. Saya pasti mau ngadepin, tapi jangan di jalanan. Sudah tidak zaman lagi. Kalau memang mau tidak sabar, sok lah. Kita duel di arena saja. Ya, kita adu ilmu. Sepertinya ilmunya besar ini Akang ini nih. Ya, jangan di sini kita cari wasit yang benar, yang fair. Tak gitu. Abah, lu belagu banget ya? Kenapa harus diring? Kenapa nggak sekarang aja? Gua nggak pernah menolak tantangan untuk fight. Adek, saya brother. Itu yang dinamakan jawara, ya. Saya tunggu kabarnya. Waktu, tempat tolong dipilih. Wasit juga osok. Harus ada wasit. Ame fair, ya. Gimana? Nggak usah dengerin dia. Udah hajar aja. Hari si kelek bau cara teh, ha? Hari ditampilin bolak-balik ku abah, ha? Sok ngadu domba orang saja, sok kemanas-manasin. Kamu kompor merek naon sih, ha? Udah, cukup. Merek naon? Udah. Oke. Gue terima tantangan Abah. Kita akan bertarung. 3 hari ke depan. Bagus, saya tunggu kabarnya. Si Cara tahu nomor telepon saya. Assalamualaikum. Jono, tagihan proyek ini kamu transfer kemana? Ya ke perusahaan Pak B ini, Bu. Jangan dong, transfernya ke rekening pribadi saya aja. Waduh, Bu. Saya nggak berani, Bu. Oh, kamu nggak berani? Yakin nggak mau dapat 5% dari saya? Masih nggak berani? 5% loh, lumayan kan? Tapi nanti kalau ketahuan gimana, Bu? Jangan khawatir, saya akan manipulasi semuanya. Kamu nggak perlu khawatir, yang penting kamu kerja yang benar dan transfer ke rekening saya. Baik, Bu. Siap. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Iya, hati-hati.
saham perusahaan ini 30% milik gue. Perlahan-lahan gue akan manipulasi keuangan perusahaan ini. Dan ketika gue mendapati semua keuangannya, gue udah menguasai perusahaannya. Mas B yang tercinta, goodbye. Boy, welcome. Oke. Awas itu teh, ngerjain pekerjaan rumah, belajar tapi tetap jaga jarak aman, dilarang bersentuhan. Oke? Oke ganteng? Iya, Abah. Oh, yang nomor gimana? Rumusnya gimana? Gimana tadi telat nggak jemput anaknya? Si mama gelis teh SMS-an Hihihi. Ih, si Abah mah kayak orang lagi jatuh cinta gitu, senyum-senyum gitu SMS-an teh. Kalau gitu salam ya sama putrinya. By the way, makasih banget makan siangnya. Cama-cama, asal kamu senang, saya bahagia. Selamat malam. Ghost night. Si Akang Abah sok bahasa Inggris segala, mana salah lagi nulisnya. Kenapa nulisnya good night? Mestinya kan good night. Kalau good night artinya berarti kan Tuhan malam. Abah. Abah. Eh, Abah SMS sama siapa sih? Neng kalau ngomong tuh, kalau manggil tuh nyolek dulu, nyuruh si kemot atau apa. Abah kaget bisa jantungan. Mamu yatim piatu kamu teh? Hah? Amit-amit. Shit teh. Abah SMS sama siapa sih senyum-senyum kayak gitu? Tuh SMS-an apa, Mot? Oh iya, sama teman Abah. Masa sama temen senyum-senyum? Ya masa nggak boleh, teman Abah mah lucu, Neng. Coba lihat ini. Mana Neng lihat? Lihat apa? SMS-nya. Ulah tuh Neng, itu teh ngaranna praktesi. Privacy, Abah. Udah biarin lah, suka-suka Abah. Sama anak pakai privacy segala. Neng mah kope lah. Kepo, Abah, kepo. Oh, ya eta maksud Abah. Ulah ah. Oh, jadi Abah mau main privacy nih sama Neng. Oke, kalau gitu mulai dari sekarang Neng juga mau privacy-an sama Abah ya? Wah, jangan, tidak. Sebentar ya, biar Abah balas dulu ini teh SMS-nya ya. Ganti ngaranna ah, tong mama gelis, Anton Jebot aja. Oh. Mana? Lihat. Nggak percaya orang Abah lagi SMS-an sama teman Abah. Namanya Anton Jebot. Sok, tinggali. Bener lauk, tukang payang. Kalau Abah ngomong kayak gitu, Abah tambah bikin aku curiga. Bah, angkat teleponnya dari Mama. Sok atuh kalau dari mama mah, angkat. Biasa aja tuh Abah, nggak usah ngotot gitu ngomongnya. Halo, Mah. Sayang, kamu bisa datang ke butik Mama nggak? Mama mau minta tolong nih, anterin gaunnya Tante Rina. Soalnya Mama ada kerjaan lain, jadi nggak bisa nganter ke sana. Oh, ya udah oke deh. Ya sekarang mau di sana ya. Iya sayang. Aku kayaknya udah harus jalan nih. Mama aku minta bantuan. Oh ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Nih, tapi belum selesai ngajarin kamu. Udah kan tadi kamu udah ngejelasin rumusnya, ntar biar Abah aja yang bantu Neng ya. Abah mah bodoh, Neng. Nggak sepintar si Kemot. Udah dikasih rumusnya, nanti tinggal jalanin. Gampang, Bah. Jalan-jalan. Yaudah deh. Jalan-jalan. Naik motor mah bisa, Abah mah. So, ya sudah, hati-hati ya, kamu ya. Dari mana? Masih aja mau bersentuhan, coba-coba teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Udah kan tadi sudah selesai tuh PKP anak. Mana belum lihat lagi sampai-sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Beneran nih, Mama nggak ngerepotin kamu. Mama kenapa sih yang nggak ngerepotin lah? Yang ada juga kan selama ini mau dia ngerepotin Mama. Ih, itu mah udah tugasnya Mama. Enggak, Ma. Itu tugasnya Papa. Mondi sayang, udah dong. Kamu jangan salahin papa kamu terus. Mama nggak mau kamu benci sama papa. Karena biar bagaimanapun juga dia itu darah daging kamu. Udah, lupain ya. Beneran nih, Mama nggak ngerepotin kamu. Enggak lama kalau ngerepotin, nggak mungkin lah Mondi kesini mau bantuin Mama. Soalnya Mama pulangnya kayaknya agak malam nih. Mama mau nagih dulu. Ya. Ya udah. Barangnya mana yang mau aku anterin, Ma? Mama siapin dulu ya, bentar ya. Kasihan Mama. Beliau terus kerja keras sampai malam gini untuk ngehidupin keluarganya. Oh iya, Doni, kamu udah ngelihat fotonya Reva belum? Kan udah dikirim sama Pak Bey, udah lihat? Kalau aku lihat di fotonya sih cantik ya. Aslinya juga cantik Doni, jangan takut. Dia itu anaknya masih polos banget, dia belum pernah pacaran. Maka dari itu kita pengen jodohin Doni sama Reva karena dia tuh terlalu polos. Takutnya nanti dimanfaatin kepolosannya sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya kali-kali aja Doni sama Reva itu memang berjodoh beneran. Ya kan? Kita pasti senang banget. Alhamdulillah. Iya, tapi Reva masih SMA sayang. Jadi mungkin masih jauh kalau bicara perjodohan. Bisa saja dia lagi pingin kuliah dulu atau kerja. Dan keputusan itu nanti di tangan Reva tentunya. Iya mas, justru itu kita harus dapetin orang yang pintar supaya bisa bimbing Reva menjadi orang yang baik juga. Nah cocok nih sama Doni. Oh ya, Doni ini pintar loh. Dia menguasai matematika dan IPA secara keseluruhan. Kuliahnya aja di Teknik UI. Tapi yang saya takut nih, Reva itu ngeh kalau dia bakalan dijodohin. Nanti yang ada Reva itu mundur dan bakalan menghilang dari Doni ya. Takut aja hal itu terjadi. Jadi lebih baik kita menjodohkan Doni dengan Reva secara halus. Nah kalau kita menjodohkan Doni dengan Reva secara halus, itu bakalan lebih bisa. Bener gak mas? Saya setuju itu. Karena Reva juga masih sangat muda. Biasanya remaja kalau bicarain soal pernikahan, dia suka parno. Ngebayangin pernikahan jadi ibu rumah tangga lah. Biasa itu anak muda. Iya, iya, benar. Pasti seperti Adriana dulu. Oh my god, dulu gue juga kepaksa kali nikah sama lo, Be. Hello. Bisa aja sih, mas. Oh ya, aku ada ide nih. Gimana kalau kamu jadi guru private-nya Reva? Karena kan Reva sebentar lagi UAN. Bagus kan, mas? Jadi secara halus kita menjodohkan Doni sama Reva. Nggak kelihatan. Ya benar, pakai metode belajar. Yes. Saya setuju itu. Karena bukan hanya jodoh aja. Tapi ilmu itu penting buat masa depan. Gimana Doni? Kamu mau ikutin rencananya Tante B? What? Tante B? Enggak banget. Aduh, kelamaan jadi bini B, gue makin berasa tua deh. Untung aja belum keriput. Boleh, Pi. Oke, kalau begitu besok kamu datang ke rumah Pak B. Langsung jadi guru private-nya Reva. Bener kan Pak B? Iya, iya, iya. Makin cepat ya makin baik. Tapi Doni sendiri gimana? Nggak keberatan kan? Enggak, Om. Insya Allah besok saya usahain datang ya, Om. Gue yakin banget Reva pasti suka sama Doni. Udah ganteng, pinter, sopan banget kayaknya nih anak. Keong lagi. Mama duduk di mana sih?
Halo, gue udah di coffee shop ya. Lo udah di mana? Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, gue tungguin. Ya udah, tapi cepetan ya. Oke, bye. Clara? Boy? Sama siapa? Oh, sendiri sih, lagi nungguin nyokap mau kesini. Oh, aku sih juga lagi nungguin temen, cuman biasalah dia suka ngaret gitu. Aku boleh duduk di sini dulu nggak? Sambil Boleh. Thank you. Ya. Apa kabar? Baik. Tadi, Mbak. Sisi Mas, Mbak. Mau pesan apa? Pesan aja. Baik. Aku mau yang ini aja, Mbak. Masih? Kopi aja deh. Tunggu ya. Makasih ya, Mbak. Aduh, Boy. Sorry aku jadi gangguin kamu. Soalnya emang temen aku suka ngaret gitu kalau janjian. Nah, nggak apa-apa. Duh, ngobrolin apa ya? Biar nyambung dan biar Boy bisa juga ngomong sama gue. Oh ya Boy, kalau menurut kamu nih ya, gimana sih cara menyikapi temen yang suka datang telat nggak tepat waktu gitu? Menurut gua, Iya, menurut kamu. ya kalau menurut gua sih, gini loh Clara. Setiap orang itu kan punya kelebihannya, punya kekurangannya juga, dan punya sifat yang baik, dan punya sifat yang buruknya juga. Jadi kalau misalnya orang itu udah kemakan sama sifat keburukan semua, kebencian semua, sifat baiknya itu akan ketutup semuanya. Dan kalau menurut gue sih jangan sampai teman lo itu sampai kayak gitu, sampai ketutup semua sifat baiknya. Oh jadi aku nggak boleh marah-marah gitu ya sama teman yang suka ngaret kayak gitu? Ya kalau bisa sih jangan sampai marah. Karena mungkin teman Clara itu punya alasan yang tepat, atau enggak teman Clara itu punya kelebihan yang bisa bikin Clara masih mau temenan sama dia. Iya, emang sih. Ya walaupun dia suka ngaret kayak gitu, cuman emang dia tuh orangnya care, terus asik juga dan sering ngingetin aku kalau emang aku salah. Nah, berarti dia punya kelebihan yang bisa bikin Clara suka sama dia. Tapi Clara juga harus ingetin sama temennya kalau nggak boleh ingkar janji, harus selalu tepatin janji. Karena nggak baik kalau ngecewain orang terus. Iya juga sih, cuman kadang kalau kita ngomongin keburukan orang tuh lebih asik, tau gak sih? Nah iya, emang lebih asik kalau ngomongin soal keburukan. Tapi, setan tuh juga seneng kalau kita ngomong soal keburukan. Setan tuh senang banget kalau keburukan itu jadi kebencian. Dan tanpa kita sadari, kita itu jadi temenan sama setan. Jadi akrab sama setan. Dan seburuk-buruknya setan, itu karena manusia juga terpengaruh sama setan. Oke, makasih nih Boy, masukan yang sangat berharga banget buat aku. Jangankan cinta lah. Bang, motor saya udah kelar belum? Ya sabar, aku baru juga 15 menit ditaruh udah kayak kilat aja mau langsung beres. Aduh, lama amat orang segini banyak belum kelar, udah malam nih. Bang, begini saja. Nanti kalau sudah kelar, di SMS. Ya, bagaimana? Pokoknya cepet lah ya. Kamu sudah tahu nomor teleponnya? Aman. Oh, ya sudah kalau begitu. Beres. Ya, pokoknya sebentar lagi selesai. Nanti saya SMS. Ya udah, saya tunggu kabarnya ya. Iya. Nanti tunggu ya. Iya. Galak gitu jelema teh. Bang, bantuan atuh bang. Ngan SMS-an wae juga ABG. Iya motor lo bang, cari gawean. Lain SMS-an ya teh. Ya teh bisnis. Tanya apa? Bah, kalau SMS-an dulu, kapan gawean ini kelar? Tuh, dimarah-marahin terus sama pelanggan. Kalau gue ya si Aceng. Brother, kayaknya mah SMS-an sama wanita ya ladies. Kamu teh kope pisan sih nih. Oh iya, pasti SMS-an sama yang kaca spionnya kena teh. Oh, itu. Saya mah nih curiga bukan dari mata turun ke hati, tapi dari spion turun ke hati. Edan sidang dingdung pada nebak. Tapi mereka tidak usah tahu dulu si Mama Gelis suka pada riweuh.
Bah, woi, telepon dari Ajeb. Anton Jebot. Siapa ini? Kadekan. Anton Jebot, wah. Saya urusan. Iya, Bah. Kela, Dung. Ya, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, Akang Abah. Gimana ya? Saya teh lagi bingung. Kayak pebisnis ya. Kela, kenal nggak sama Anton Jebot? Setahu saya masih Anton Jebot itu tukang sekrup. Begini, Akang Abah. Tadi kan saya telepon klien saya. Maksudnya saya mau nagih hutang. Hutangnya ada 500 juta. Dan jatuh temponya sudah 6 bulan. Nggak dibayar-bayar. Susah banget bayarnya. Malah tadi saya telepon pakai ngancem-ngancem segala. Waduh. Tidak boleh dibiarkan itu teh alien anu kurang asem itu tuh. Kenapa tidak dilaporkan ke polisi saja, Bu? Kan kalau yang namanya hutang susah ya Abah buat diperkarakan. Dari dulu juga begitu. Bilangnya aja mau bayar. Tapi sampai sekarang nggak bayar-bayar. Ya sudah, gini saja. Biar kita nanti nagih bersama-sama. Tuman alien anu begini mah Bu, jangan dibiarin ya. Akang Abah mau bantu saya? Dengan senang hati ini mah Bu, saya segera detik ini juga saya berangkat sekena meluncur ya. Tunggu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anton Jebot apa? Iya, biasa. Non? Bah, kemana? Apa? Bisnis. Balon hidung pipi kuning irung mancung putri Aduh. Udah aduh si Neng teh. Abah udah gaya gini mau kemana? Wangi lagi. Ben. Neng, abahnya Neng Raya, Bahrama Pangkasem nanti Bandung teh. Kalau kemana-mana tetap harus gaya, Neng. Tidak boleh sembarangan. Mau ke rumah teman abah, mau nagih utang. Oh, nagih utang sama Anton Jebot. Ya iya, Anton Jebot. Oh, Neng tahu hebat, jagoan. Ya udah ya Neng ya, jangan kepo. Dadah, Assalamualaikum. Enggak, salam dulu Abah. Ya lampu burungnya. Sip, beres. Arek kemana? Iya motor son beres kabeh, bantuan atuh. Atau kenapa gue udah di kamar gue sama kalian. Sehampura aja saya ada urusan penting. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah. Titip, bengkel titip Neng, titip helmna Neng. Iya, asal rusuh. Bisnis begini tuh. Wah, Bah. Jangan kebut-kebutan. Assalamualaikum. Wah, edan. Boa-boa, iya mah masalah awewe, Jadi dia ini tidak mau minta bantuan kita. Kumaha sih Abah rusuk itu? Gak tahu. Sudah, kita beres Kayaknya, tapi dalam menurut saya mah nih, kalau memang ada urusan, pasti selalu ngajak kita. Apalagi masalah. Ini kan pasti urusan awewe, makanya kita tidak diajak. Udah, kita husnuzon lagi bisnis. Husnuzon. Ya. Oh udah, langsung lagi. Bisnis bajigur. Gimana? Mandre. Kira-kira si Boy tuh udah barengan si Clara belum ya? Mendingan kita kepoin aja. Macan kepo. Bentar ya, ada telepon. Oke. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, anaknya Macan yang gantengnya pakai kuadrat. Mama minta maafnya sama kamu ganteng. Mama itu tadi tuh udah mau pergi nih ketemu sama kamu. Tapi mendadak ada klien datang. Terus seperti biasa, Mama kan harus ngobrol sama klien. Kan gak mungkin rezeki ditolak kan sayang kan? Tapi kamu gak usah khawatir. Sekarang Mama tuh udah on the way ke sana. Boy, Mama tahu deh. Pasti kamu bete ya nungguin Mama sendirian. Maaf ya sayangnya. Iya, Ma, nggak apa-apa kok. Boy maklum. Lagian kan Jakarta tuh emang macet.
Boy juga di coffee shop nggak sendiri kok. Ditemenin sama Clara. Kebetulan Clara di sini lagi janjian sama temennya. Oh ya? Oh, ya udah, kamu tenang aja ya sayangnya. Mama lagi on the way ke sana ya. Cuman macet-macet dikit aja, oke? Iya, Ma. Bye. Bye. Yes! Berhasil, berhasil. Kira-kira Boy nanggepin gak ya tantangannya Roger? Kok aku jadi khawatir gini ya? Ntar ya, ada telepon lagi. Halo. Boy, aku masih kepikiran deh soal yang tadi anak-anak mobil itu pada nantangin kamu. Kalau menurut aku ya, saran aku mendingan kamu nggak usah ladenin mereka. Seandainya di jalan kamu ketemu sama mereka sekalipun, mendingan udah kamu pokoknya cuekin aja, jangan sampai kamu ribut sama mereka, ya? Iya, Ibu, siap. Ya udah, sekarang kamu lagi di mana? Kok rame gitu? Oh iya, aku lagi di coffee shop. Oh, aku pikir di rumah. Terus kamu lagi ngapain di sana? Ya nggak ada apa-apa sih, cuman aku diajakin sama nyokap aja ketemuan di sini. Oh, ya udah deh kalau kayak gitu. Have fun ya. Bye-bye. Ref. Halo, Ref. Duh, gue nggak sempet bilang lagi kalau gue lagi sama Clara. Apa emang nggak?